warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat milenial dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Robusta Ngobrol Bareng Ustadz edisi 30 Oktober 2020. Baik sobat milenial dimanapun Anda berada, tentunya pada sore hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan bersama saya Akmalul Muslimin Katil selaku host pada sore hari ini. Kita akan memulai Robusta pada sore hari ini dengan tema bukti cinta dan kesetiaan di dalam Islam. Namun sebelum itu saya akan bersama dengan salah satu ustadz yang sangat luar biasa. Dan untuk itu saya akan menelpon dulu ya Ustadz Robi, karena pada sore hari ini kita akan membahas tentang bukti cinta dan kesetiaan di dalam Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada akhir-akhir ini produk-produk Prancis itu sedang diboikot oleh umat Islam karena kebiadaban yang dilakukan oleh Presiden Prancis. Maka hal itu saya kurang mengetahui tentang hal itu. Untuk itu saya akan menelpon Ustadz Robi dulu. Di mana beliau ini? Assalamualaikum Ustadz. Iya Ustadz, saya lagi di Robusta ini Ustadz. Ya, insya Allah kita akan membahas tentang kecintaan di dalam Islam. Soalnya saya kurang tahu tentang itu Ustadz. Bagaimana mereka ini sudah menghina-hina Nabi kita Ustadz. Oh ya Ustadz, saya tunggu kedatangan Ustadz di Ngobrol Bareng Ustadz. Ya, sobat milenial, Assalamualaikum. Oh, Masya Allah. Waalaikumsalam Ustadz. Oke, gimana kabar antum? Alhamdulillah. Ustadz gimana kabar? Khair. Ya, sobat milenial, telah bersama kita pemateri ya pada sore hari ini dengan tema ya kecintaan di dalam Islam bersama Ustadz Robi ya. Robianto Ibrahim. Robianto Ibrahim STHI. Iya. Nah, ini Ustadz, di akhir-akhir ini kita digemparkan dengan berita ya ini penghinaan. Itu merupakan sebagai bentuk penghinaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa di negara Prancis itu telah menerbitkan karikatur Ustadz. Mereka yang katanya menyerupai Nabi Muhammad SAW. Itu sebagai pengantar awal kita, bagaimana dari Ustadz melihat tingkah-tingkah mereka atau sikap yang mereka lakukan terhadap agama Islam ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa Robusta dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam tema yang sangat menarik mengenai kecintaan dan kecintaan yang setia, atau bahasa Arabnya adalah al-wala wal bara. Bukti cinta dan kesetiaan dalam Islam. Iya. Jadi atau dalam bahasa Arabnya adalah al-wala wal bara. Kalau kita melihat fenomena ini jelas masuk usuliyah. Bukan masuk furu'iyah. Iya. Jadi masuk masalah yang prinsip dalam Islam. Siapa yang mencela Nabi dalam bentuk apapun, dalam bentuk karikatur kah, atau dalam bentuk perkataan kah, atau dalam bentuk sikap kah, atau dalam bentuk-bentuk yang lainnya, kalau itu dikatakan bahwa kalau itu bentuknya adalah menghina Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah prinsip dalam Islam yang tidak boleh ditawar-tawar. Karena ini masalah akidah. Karena kenapa demikian? Karena berkaitan dengan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya adalah siapa yang mencela Nabi, siapa yang menghina Nabi dalam bentuk apapun, maka dia adalah orang yang jelas kita memberikan permusuhan kepada mereka dalam bentuk apapun. Jadi tidak bisa kita tawar-tawar. Jadi ini masalah usuliyah, bukan masalah
furu'iyah. Jadi masalah prinsip dalam Islam. Siapa yang menghina, dia jelas kalau dia orang muslim, dia kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan syahadat yang kedua adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nah, kemudian Ustadz ada pertanyaan kedua yang sempat saya dengar tadi. Ustadz menyebutkan al-wala wal bara. Nah, kalimat seperti itu mungkin baru saya dengar Ustadz. Mungkin bisa Ustadz jelaskan apa itu al-wala wal bara? Iya. Al-wala itu adalah memberikan kecintaan mutlak. Ya, atau bahasa ngetrennya adalah loyalitas. Jadi memberikan kecintaan yang mutlak itu namanya al-wala. Kalau al-bara itu adalah kebencian yang mutlak. Jadi kita harus melihat kemana kita al-wala, kemana kita harus memberikan kecintaan kepada orang, dan kepada siapa kita memberikan al-bara, kebencian kepada seseorang. Jangan sampai akan tertukar, ya. Tertukar kecintaan dan kebencian itu. Jadi kita harus memberikan kepada siapa kita harus tahu. Dalam artian begini, kita harus tahu siapa teman kita dan siapa lawan, siapa kawan dan siapa lawan. Jangan sampai kawan kita jadikan lawan, dan jangan sampai lawan kita jadikan kawan. Itu konyol namanya, ya, konyol. Kawan kita jadikan sebagai lawan, dan lawan kita jadikan sebagai kawan, ya. Harusnya ketika seorang berbicara tentang al-wala, berarti datangkan kepadamu siapa teman-temanmu, teman-teman setiamu itu siapa. Hat burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kalau engkau itu adalah orang-orang yang jujur, ya. Yang kedua adalah al-bara, disloyalitas. Siapa orang-orang yang berhak untuk kita berikan kebencian, siapapun dia. Ketika dia menghina Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua adalah berkaitan dengan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka berhak kita untuk memberikan kebencian kepadanya kalau dia benar-benar membenci Allah dan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, kemudian Ustaz, kapan al-wala dan al-bara itu kita terapkan? Iya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan dalam sebuah perkataannya, perkataan yang sangat indah. Beliau mengatakan apa? Ketika seorang itu kita bisa berikan kecintaan, ketika dia itu kecintaan itu kita berikan kepadanya sesuai dengan cintanya dia, kedekatan dia dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi al-wala itu diberikan, kecintaan itu diberikan sesuai dengan kadar bagaimana dekatnya dia dengan Allah dan Rasulullah SAW. Kalau semakin dia dekat dengan Allah, semakin dia dekat dengan Rasulullah SAW, maksudnya dekat cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita harus memberikan kecintaan kepadanya. Sebaliknya, kalau dia itu memberikan kebencian kepada Allah, memberikan kebencian kepada Rasulullah SAW, dan kebencian itu, jadi kita memberikan kebencian juga sejauh mana dia menjauhi syariat Allah dan Rasulullah SAW. Kalau dia jauh, berarti kita memberikan kebencian sejauh mana dia memberikan kebencian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dan syariat Rasulullah SAW. Itu yang harus kita perhatikan pada saat kita memberikan kebencian kepada seseorang. Jadi kita harus lihat kadar seseorang itu, kesalahan apa yang dilakukan. Apakah kesalahannya itu kesalahan yang menentang Allah dan Rasul atau tidak? Bagaimana kadar kesalahannya? Itu harus lihat. Kita memberikan al-wala tergantung kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Kecintaan itu kita harus lihat bagaimana kadar dia cinta, bagaimana pengamalan dia. Yang kedua, kalau kita memberikan al-bara, kita lihat bagaimana dia kebencian dia kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi kita memberikan kebencian. Berarti kecintaan kita adalah kebencian yang dibangun di atas hawa nafsu. Dan begitupun sebaliknya, misalnya seorang yang cinta, kita memberikan kecintaan, namun kecintaan itu kita berikan kepada orang-orang yang menentang kepada Allah dan Rasulullah, maka berarti itu adalah kecintaan yang didasari dengan hawa nafsu. Kenapa? Karena kecintaannya dibangun, ya, tidak dilihat dari kepada siapa kita memberikan al-wala dan kepada siapa kita berikan al-bara tersebut. Naam. Nah, Ustaz, kemudian bagaimana menurut Ustaz jika ada mereka itu yang menyikapi al-wala dan al-bara ini tertukar, Ustaz? Ya. Seharusnya disikapi al-wala, tapi mereka menganggap itu al-bara. Nah, itu gimana, Ustaz? Itu yang saya bilang. Pertama, mempertukarkan ini alasannya banyak. Pertama adalah
Ini karena ketidaktahuan. Oh iya. Ketidaktahuan yang dilandasi dengan fanatisme atau gulu, ya. Jadi misalnya karena gurunya benci, dia juga ikut benci. Iya. Ya. Karena gurunya cinta, dia juga ikut cinta. Padahal ini orang yang menentang Allah dan Rasulullah SAW. Karena dia kecintaan dan kebenciannya dibangun di atas gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memberikan kecintaan dan kebencian ini, ya, dia tidak dilandasi dengan ilmu, ya, dia tidak dilandasi dengan ilmu, dia hanya ikut-ikutan, ya, siapa orang yang dicintai, dia juga ikut cinta, siapa orang yang dibenci, dia juga ikut benci, tanpa meneliti, tanpa memiliki dasar ilmu yang kuat, fondasi ilmu yang kuat, sehingga dia melakukan sesuatu kecintaan dan kebencian itu sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi harus kita lihat bersama kapan seseorang itu kita berikan kecintaan kepadanya dan kapan seseorang itu kita berikan kebencian kepadanya. Jangan sampai kita pun memberikan kecintaan, cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, orang kata laisya sya'nu an tuhibba, sebagaimana kata seorang penyair Arab, sesuatu itu bukan engkau mencintai, innama sya'nu an tuhabba, akan tetapi cinta itu adalah engkau dicintai. Kadang cinta bertepuk sebelah tangan, kita mencintai tapi orang itu tidak mencintai kita. Jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi begitupun kita memberikan kecintaan kepada seseorang, jangan sampai kita memberikan kecintaan justru dia membenci kepada kita karena dia membenci kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Jadi kita harus lihat kepada siapa kita memberikan kecintaan. Jadi kalau orang tertukar seperti ini, bisa saja ada beberapa faktor. Di antaranya pertama, dia adalah gulu, orang yang fanatisme terhadap gurunya, ya, sehingga dia juga ikut-ikutan apa yang dibenci oleh gurunya, dia juga ikut benci, apa yang dicintai oleh gurunya, dia juga ikut cinta. Padahal ini adalah orang-orang yang membenci dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, yang terakhir Ustaz untuk segmen kali ini mungkin. Iya. Ya. Ada sebuah kelompok yang membangun al-wala dan al-bara ini, mereka hanya untuk kepada melarang, hal-hal yang bermanfaat, Ustaz. Iya. Oh, begini. Kalau seperti itu berarti al-wala wal baroknya dibangun di atas kelompoknya. Oh iya. Ya, jadi bukan dibangun di atas syariat Islam, tetapi dibangun di atas kelompoknya. Apa yang dicintai oleh kelompoknya dia cintai. Apa yang dibenci oleh kelompoknya dia benci. Ya, harusnya pondasinya itu adalah apa yang dibenci oleh syariat dia benci, harusnya begitu. Apa yang dicintai oleh syariat dia cintai. Jangan sampai ajaran kelompok itu kalau dia berseberangan dengan syariat Islam, ini yang jadi masalah, ya. Sehingga dia tidak berani melaik, hanya melaik saja takut. Karena apa? Jangan sampai dipecat oleh kelompoknya. Ya, jangan sampai dimata-matai, nanti ente melaik orang-orang yang orang tidak sukai. Ya, padahal yang dia share ini benar-benar. Kalau saya terus terang, kalau status saya tidak terlalu pusing siapa yang melaik, karena ada silent reader. Tahu silent reader? Silent reader itu orang yang tidak pernah melaik status kita, tetapi dia adalah orang yang sangat sangat mencari tahu, orang yang fans diam-diam namanya, ya, mencari tahu siapa kita, mencari tahu apa yang dia lakukan. Itu namanya silent reader. Jadi tidak perlu kita mencari sudah berapa like saya tidak perlu begitu, karena banyak silent reader saya, dan saya punya aplikasi itu, punya meneliti siapa orang-orang yang silent reader, mata-matai, dia mengikuti gerak-gerik kita, ya, apa gerakan kita, dia tahu itu. Jadi itulah, biasa saja, hidup ini indah, bro. Jadi hidup ini indah. Kalau dia mau like, orang like karena kelompoknya, itu biasa. Itu hal yang biasa. Jadi harusnya kita melihat hal itu dengan secara bijaksana. Dan kalau orang yang seperti ini al-wala wal bara dibangun di atas kelompoknya, hendaklah dia segera bertobat. Kita lihat kalau kelompoknya itu mengajak kepada kebaikan dan larangannya itu betul, tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya kelompoknya itu mengajak kepada permusuhan karena kebencian kelompoknya yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, nah ini masalah, ya. Nah ini masalah. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Baik. Sobat milenial dimanapun Anda berada, kita tahan dulu sejenak karena setelah pesan-pesan yang satu ini. Baik, kembali lagi bersama kami dalam program Robusta, ngobrol bareng Ustadz, bersama saya Akmalul Muslimin Katili dan Ustadz Robianto Ibrahim STHI. Nah, sobat milenial dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjut dalam program ini. Ya Ustadz, ada orang yang bertanya bahwa bagaimana al-wala dan al-bara ini kita terapkan dalam konsep qiyadah wal jundiyah, ya, atau pemimpin dan anggota, Ustaz. Iya, pertama begini,
pemimpin itu memang hal yang ditaati selama, ingat ya, Iya. selama tidak idza umira bi maksiatin fala sam'an wala ta'ah. Iya. Apabila diperintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh kita dengar dan tidak boleh kita taat. Itu mutlak, ya. Jadi jangan sampai dia sebagai murid, ya, ia sebagai murid, anggota, jundi, ya, Jundi, ya. tentaranya, ya, kemudian qiyada, Iya. qiyada sewena-wena. Oh, kita qiyada. Ente harus taat kepada kita. Kalau tidak saya akan coret ente. Ini diktator ini namanya. Ya, jadi dia tidak mengajar anak buahnya itu nalarnya terbuka. Dia mengajar ente harus ikut anak. Kalau selain dari anak sesat. Ini orang yang mengajarkan gulu kepada muridnya, ya, mengajarkan gulu kepada anggotanya. Ini bahaya dengan orang-orang seperti ini, ya, karena dia melandasi kebencian, kecintaan, itu yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kecintaan dan kebenciannya dibangun di atas kelompoknya, ya. Jadi jundiahnya itu anggotanya itu dia suruh ikut kepada dia, mutlak ikut saya. Kalau tidak ikut saya, ente dicurigai, ente patut dicurigai. Nah, ini bahaya seperti ini, ya. Al-wala wal baroknya dibangun di atas kebencian, cinta dan benci itu dibangun di atas kelompoknya. Ini bahaya. Jadi harus kita lihat baik-baik bagaimana kecintaan dan kebenciannya. Kalau kecintaan dan kebenciannya dibangun di atas benar-benar di atas syariat, ya. Begitu juga qiyadahnya benar-benar di atas syariat. Jangan karena hanya berbeda sedikit saja, tidak beda banyak, ya. Hanya beda sedikit, tipis-tipis berbeda, ya. Cuman sudah awas ente mulai, misalnya Ustadz Robi, awas ente mulai Ustadz Robi punya status, ya. Ente akan saya mau undang ente, saya akan sidang ente. Ini apa ini seperti ini? Jadi ini qiyadah yang mengajarkan kebencian, mengajarkan fanatisme kepada jundiahnya. Hati-hati dengan seperti ini. Kadang orang mengajarkan gulu itu, mengajarkan fanatisme kepada anak buahnya itu tipis-tipis, ya. Dia mengajarkan begitu. Ini mengajarkan kebaikan. Kenapa engkau benci? Jangan engkau cintai dia. Ya. Kalau dia giring sedikit-sedikit. Seakan-akan orang yang di luar dari kelompoknya itu salah. Ya, ini bahaya. Jadi kita harus lihat. Kalau judiahnya orang yang cerdas, dia bisa menilai. Oh, ada hawa-hawa gulu ini, qiyadah saya ini mengajarkan fanatisme kepada saya. Dia tidak ikuti seperti kalau nalarnya berjalan, ya. Kalau nalarnya tertutup, ya, nalarnya tidak terbuka, ya dia ikuti saja semen dibuat oleh qiyadahnya, di kesana kemari, tarik ke hidung, ke kiri, ke kanan, dia mau. Kenapa? Karena nalarnya tidak jalan. Jadi harus dilihat bagaimana nalarnya dia. Kalau nalarnya terbuka bagus, cara dia bersikap bagus, nalarnya terbuka, berarti analisanya terbuka, berarti itu jundiah yang bagus. Begitupun sebaliknya, qiyadahnya. Kalau qiyadahnya mengajarkan kebaikan, ya, mengajarkan kebaikan, bahkan dia mengatakan seperti yang perkataan Imam Syafi'i, ya, apabila perkataanku bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, lemparkan perkataanku itu di tembok, ya. Itu mengajarkan ilmiahnya Imam Syafi'i, ya. Nah, kalau seperti itu kan bagus. Qiyadah seperti Imam Syafi'i begitu kan bagus, mengajarkan ilmiah kepada anak buahnya. Tetapi kalau mengajarkan jangan ikut dia sesat. Ya, standarnya ente apa? Kalau standar kelompok, ini bahaya. Mengajarkan fanatisme, mengajarkan gulu kepada anak buahnya. Nah, seperti itu. Ya, kemudian Ustadz, itu dalam konsep qiyadah wal jundiyah. Nah, sekarang kita tarik Ustadz dalam konsep guru dan murid. Ada guru yang melarang muridnya itu untuk belajar sama Ustadz ini karena berbeda fikir dengan gurunya, Ustadz. Iya. Itu kemudian apakah itu melunturkan kita al-wala kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat, kita harus rinci. Larangan guru itu alasannya apa? Kalau alasannya memang benar-benar sesat, tidak jadi masalah. Tapi sesatnya ini jangan pakai standar kelompok, ya, standar syariat. Karena kadang standar kelompok ini yang bahaya. Saya contohkan misalnya ada kelompok yang hanya mengajarkan madhab Hambaliyah dan madhab Ibnu Taimiyah misalnya, ya. Nah, kalau di luar dari madhab Hambaliyah dianggap sesat, ya, atau di luar dari pengikut Ibnu Taimiyah dianggap sesat, berarti ini bahaya. Mengajarkan fanatisme. Jadi kesesatannya tidak dibangun di atas ilmu, kesesatannya dibangun di atas standar kelompoknya. Jadi apa standar kelompoknya? Itulah dijadikan sebagai standar. Nah, kita harus lihat standarnya apa dulu.
ya. Larangannya gurunya itu melarang itu standarnya apa dulu? Perjelas dulu standarnya. Kalau standarnya sesuai dengan syariat Islam dan secara secara kesepakatan konsensus ya, memang ijma alaihi ya, kalau dalam Islam itu ada namanya thawabit ya, hal yang disepakati. Kalau istilah orang ulama Mesir namanya thawabit. Ada yang istilah orang Mesir lagi, kalau yang mutagayyarat yang diperselisihkan. Kalau istilah istilah ulama Saudi muttafaq alaih, yang disepakati. Ya, kalau kalau yang diperselisihkan namanya fihi mahallun niza' ya. Di dalamnya ada perbedaan pendapat. Nah, ini kalau kita harus lihat mana yang posisinya adalah thawabit fi diniha, ya, suatu hal yang disepakati atau prinsip-prinsip dalam Islam. Nah, kalau itu menyalahi prinsip Islam dan dilarang oleh gurunya tersebut, maka gurunya dalam posisi benar. Ya, tetapi kalau prinsip-prinsip itu yang dilarang itu belum menyalahi thawabit atau belum menyalahi muttafaq alaih, bahkan dia masuk kepada mutagayyirat atau yang disebut oleh ulama Saudi adalah fihi mahallun niza'. Nah, ini jadi masalah ya, dan ini yang terjadi benturan di mana-mana. Karena apa? Guru selalu melarang kepada muridnya jangan belajar kepada fulan, padahal si fulan itu masih dalam thariqah Islam, masih dalam syariat Islam. Cuman karena berbeda sudut pandang ya, itu yang sebagaimana pertanyaan tadi, bukan berbeda sesat dengan tidaknya, tidak ya, tetapi berbeda sudut pandang, fikrah ya, sudut pandang. Di mana sudut pandangnya? Padahal sama, dua-dua punya ulama, dua-dua punya dalil. Ya, ini bukan masalah tidak punya dalil dua-dua ya. Yang satu ada dalil, yang satu tidak ada dalil, tapi beda sudut pandang. Kalau beda sudut pandang seperti itu, nah ini yang jadi masalah. Berarti gurunya mengajarkan fanatisme kepada muridnya ya, dan muridnya kalau di muridnya punya akal yang cerdas ya, nalarnya terbuka, dia bisa lihat, oh guru saya ini mengajarkan fanatisme kepada saya, tidak layak untuk saya jadikan sebagai standar. Nah, ini bahaya ya. Jadi itu yang harus, kalau murid seperti itu bagus, cerdas ya. Tetapi kalau muridnya juga yes man terus ya apa yang dibilang oleh gurunya, siap ya, ABS asal bapak senang ya. Ya, maka ini murid yang tidak memiliki nalar yang kuat seperti itu. Nah, ya, kemudian Ustadz kita menggeser sedikit, tapi tetap dalam konsep al-wala dan al-bara. Nah, sekarang ini sedang booming ya, sobat milenial, yaitu penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Nah, saya ingin bertanya sama Ustadz, apakah ekspresi penolakan terhadap Rasulullah SAW pada zaman Rasulullah itu ada? Nah, kemudian apakah penolakan itu termasuk dalam kategori al-wala? Ya. Kira-kira penolakan termasuk al-bara, bukan al-wala. Oh iya, al-bara. Iya, begini. Di zaman Nabi ada sebab ayat turun berkait sama dengan ini. Tapi kalau ini sudah terlalu parah, ya, terlalu parah. Kalau di zaman sekarang itu, ya, karikatur sudah diinjak-injak ya. Ini sudah terlalu parah. Di zaman Nabi, Nabi itu cuma dikatakan perutnya buncit, ya. Orangnya ini, seperti itu, dengan perkataan hanya menghina sedikit. Tidak mungkin, kalau menurut kita biasa-biasa saja bawa baku sedu ini, toh? Karena Nabi ini perutnya buncit, misalnya, toh? Kita anggap ini biasa, menurut kita, ya, versi kita, bukan versi syariat, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Turun ayat Al-Quran, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Muhammad, abillahi, apakah kepada Allah, wa ayatihi, kepada ayat-ayatnya, wa rasulihi, kepada rasul-rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian memperolok-olok, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian mencari-cari alasan, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ini bayangkan, cuman mengatakan perut buncit, ya, maka ini sudah sudah dikatakan kafir setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang harus kita perhatikan pada saat kita memberikan kecintaan. Jadi kalau pertanyaan tadi, apakah dia masuk al-bara? Ya, jelas masuk al-bara. Ya, kita harus wajib, dan perkara yang ini sudah masuk thawabit, suatu hal yang disepakati. Kalau sesuatu hal yang disepakati dalam Islam, ya, sesuatu hal yang memang muttafaq alaih, ini muttafaq alaih, yang sudah disepakati bahwa ini termasuk nawaqidul Islam, pembatal keislaman, ya. Jadi ini termasuk istihza, memperolok-olok Nabi, maka jelas ini masuk kepada thawabit atau muttafaq alaih, ya. Jelas kita harus memberikan al-bara.
memberikan kebencian kepada orang-orang yang menghina Allah dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Ustaz, itu memang sudah termasuk dalam konsep al-bara dalam seperti orang-orang yang membenci Nabi, Ustaz. Nah, apakah orang-orang yang membela Nabi pada saat Nabi dihina itu termasuk dalam konsep al-wala atau tidak, Ustaz? Iya, jelas al-wala. Dan itu tanda keimanan. Iman ya? kepada Rasul. Al-wala wal bara itu taruhannya keimanan. Ya, taruhannya keimanan. Ya, lihat surah Al-Mujadilah ayat terakhir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ya, kalian tidak akan mendapatkan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalian tidak akan mendapatkan orang-orang suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadallaha wa rasulahu. Ya, memberikan kebencian kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kalau maksudnya apa? Kalau orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia melihat ada orang-orang yang membenci kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib benci. Ya, walau kanu aba'ahum, sekalipun itu bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara mereka, bapak-bapak mereka seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan apa? Inni bari'um mimma ta'budun. Saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Ya, au abna'ahum, atau kepada anak-anak mereka seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada Kan'an. Ya, dia benci kepada anaknya. Ya, sekalipun dalam sisi biologis mengatakan ini adalah keluarganya, tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala apa? Innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia itu bukan termasuk keluargamu. Ya, tidak termasuk keluargamu. Au ashiratahum, atau keluarga mereka. Ya. Jadi seperti itulah. Jadi kalau orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, ya, jelas dia memberikan kebencian kepada Allah, memberikan kebencian kepada orang-orang yang membenci kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Jadi itu harus memang jelas, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau dia memberikan loyalitas kepada orang yang benar-benar memprotes kepada orang yang mencela, berarti dia adalah orang-orang yang baik. Loyalnya bagus, dia tahu, itu yang saya bilang tadi, dia tahu siapa kawannya. Nah, berarti kawannya adalah orang-orang yang membela ketika orang mencela Nabi, dan musuhnya adalah orang-orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Ustaz, ada yang mengatakan bahwa sikap diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diganggu oleh kaum kafir. Nah, mereka bertanya, apakah hal itu bisa dijadikan dalil pada saat ini? Beda. Beda. Nabi diam itu, Nabi diam itu ada beberapa faktor. Ya, pertama mukrah. Ya, seperti, jangan dulu bicara Nabi, ya, seperti yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Ya, dia kalau dipikir apa-apa yang diperintahkan oleh orang kafir kepada Ammar bin Yasir ini berkaitan dengan akidah, ya. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang terpaksa, yaitu Ammar bin Yasir, ya, dan hatinya dalam keadaan keimanan. Itu kalau orang diam itu dia mengukur maslahat dan mafsadahnya. Apakah dia bertindak ini mendatangkan maslahat, tidak? Ya, apakah dia bertindak ini mendatangkan mudarat atau tidak? Itulah orang-orang yang orang diam itu bukan dalam artian dia tidak bertindak. Kadang dia ada berpikir dengan opsi yang lainnya, ya. Jadi kita harus lihat seperti itu. Tapi kalau orang yang benar-benar memberikan pembelaan kepada orang-orang yang mencela Allah dan mencela Rasulullah SAW, jelas ini bahaya sekali, ya. Berarti dia tidak tahu siapa lawannya dan dia tidak tahu siapa kawannya. Nah, seperti itu. Kemudian Ustaz, paman Nabi Muhammad SAW, ya, kalau tidak salah Hamzah, ya, yang pernah membela Nabi pada saat beliau diganggu oleh kaum kafir Quraisy. Nah, apakah itu merupakan dipandang sebagai pembelaan atau sebagai al-wala kepada Nabi SAW? Paman Nabi Hamzah kenapa? Hamzah itu pernah membela Nabi ketika Nabi itu diganggu oleh kaum kafir. Oh, jelas itu adalah al-wala. Al-wala. Jadi kalau membela begitu al-wala, jelas. Ya, jadi siapapun, jangankan kalau itu paman Nabi berhadapan langsung. Kita yang sudah tidak berhadapan langsung ketika Muhammad dihinakan, lihat kadar keimanan seseorang. Kalau dia benci ketika Muhammad dihinakan, berarti keimanannya masih ada. Tetapi kalau dia biasa-biasa saja, ya, dia menganggap
Nabi Muhammad ini tidak dibenci, tidak dihina. Oh, berarti pertanyakan di mana keimananmu? Karena ingat baik-baik, keimanan itu al-wala wal bara itu adalah taruhannya keimanan. Kalau dia tahu kepada siapa dia al-wala, kepada siapa al-bara, berarti keimanannya ada. Tetapi kalau dia tidak bisa membedakan kepada siapa dia al-wala wal bara, berarti orang ini dipertanyakan keimanan seseorang. Naam. Baik. Sobat milenial dimanapun Anda berada, kita tahan dulu pertanyaan-pertanyaan yang telah ada, karena kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama kami dalam program Robusta, ngobrol bareng Ustadz, bersama saya Akmal Katili dan Ustadz Robi Yanto Ibrahim STHI ya Ustadz. Ya Ustadz, ada pertanyaan, mereka melihat, mungkin ini orang-orang yang sering melihat pergerakan ya Ustaz. Umat Islam ini sedang dalam kebingungan Ustaz. Nah, bingungnya di mana? Kebingungan ini antara ini penghinaan atau bukan Ustaz. Karena dalam sekarang ini posisinya Rasul kita sedang dihina. Kemudian ada kelompok Islam yang sedang bingung. Nah, ini penghinaan atau bukan? Mungkin ada mengatakan bahwa itu karikatur, bukan sebagai bentuk penghinaan. Nah, di sini apakah harus ada pernyataan sikap atau dari majelis ulama terkait hal ini agar tidak membingungkan umat Islam, Ustaz? Ini sudah kalau ada hal yang butuh fatwa, ada hal yang tidak butuh fatwa. Ada hal yang butuh fatwa itu misalnya yang tidak butuh fatwa itu misalnya minuman keras, ya, syirik, tidak perlu butuh fatwa. Sudah jelas orang menghina Nabi, sudah jelas. Apakah misalnya ada orang minum khamar, tunggu dulu fatwa dari MUI. Sudah jelas, ya. Begitu juga orang mencela Nabi. Apakah tunggu dulu fatwa dari MUI? Ada hal yang butuh fatwa, ada yang tidak. Yang butuh fatwa itu kalau yang berkaitan dengan kontemporer, muasirah, ya, hal-hal yang bersifat kontemporer, asriyah, ya, hal-hal yang berkaitan dengan kontemporer. Jadi kita harus lihat, kita harus petakan mana hal yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan kontemporer dan tidak, atau yang itu yang saya bilang tadi, thawabit min dini, ya, min dinina. Suatu hal yang disepakati dalam Islam. Kalau seorang mencelai seperti ini, itu sudah kesepakatan. Jadi kalau orang bingung, ini bingung dengan kebodohannya, ya, bingung dengan kesesatannya. Ada dua. Jadi bingungnya ada dua. Bingung karena memang tidak mau tahu, atau bingung ada hal yang melatar belakangnya dia bingung. Karena jangan sampai dia plus digoyang-goyang, akhirnya ya hal yang disepakati tidak bisa lagi marah, tidak ada girah, tidak ada kecemburuan kalau dia ini nabinya ini dihina, ya. Khawatirnya seperti itu yang saya bilang tadi. Al-wala wal bara, taruhannya adalah keimanan. Jadi kalau dia tidak ada kebencian ketika nabinya dihina, berarti dipertanyakanlah keimanannya. Ya. Bagaimana keimanannya? Kalau dia tidak ada al-bara, sudah jelas-jelas dia menghina Nabi, sudah jelas-jelas dia melecehkan Nabi, ente datang dia, oh jangan akhi, jaga lisan akhi. Jaga lisan bagaimana ya? Dia sudah jelas-jelas sabar akhi. Bagaimana sabar akhi? Jaga lisan akhi, jaga adab akhi. Hal yang disepakati sabar akhi. Hal yang disepakati itu mujma' alaih, hal yang disepakati itu tidak boleh lagi. Hal yang ini muttafaq alaih min sawabit min amri diniha, ya. Hal yang disepakati itu tidak bisa lagi kita tawar-tawar seperti itu. Jadi itu prinsip, ya, usuluddin. Hal yang berkaitan itu tadi muqaddimah tadi, usuliyah. Apakah dia masuk furu'iyah atau usuliyah? Masuk usuliyah. Jadi usuliyah seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Ustaz, sekarang ini terbagi juga Ustaz. Ada kelompok yang peduli, yang girahnya sangat luar biasa, kecemburuannya. Ya. Kemudian ada juga kelompok yang tidak peduli. Dia bilang mungkin tidak peduli dengan penghinaan agama Islam. Dan kemudian bahkan mereka itu nyinyir terhadap orang yang sudah bersemangat sekali untuk membela agama Islam, Ustaz. Bagaimana sikap Ustaz melihat itu? Kalau sudah nyinyir seperti itu, itulah saya bilang tadi. Keimanannya dipertanyakan. Ya. Keimanannya dipertanyakan. Ya. Karena apa? Nabi kita dihina, ya, akhi. Ya. Siapapun, bayangkan saja Umar ibn Khattab. Antum tahu Umar ibn Khattab, ya? Sahabat Nabi. Ya. Tidak berani ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Umar bahwasanya Nabi Muhammad itu telah meninggal dunia. Ya, karena Umar ibn Khattab mengatakan apa? Ya. Barang siapa yang mengatakan kepada aku bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, maka saya akan tebas lehernya. Ya, tidak ada sahabat Nabi satupun yang berani mengatakan kepada Umar ibn Khattab bahwa Rasulullah SAW telah meninggal dunia.
ya, yang berani mengatakan siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, datang kepada siapa namanya? Kepada Umar bin Khattab. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamutu. Barang siapa yang beribadah menyembah kepada Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak pernah meninggal dunia. Ya, ini menunjukkan kepada, dan pada saat itu Umar bin Khattab yang awalnya dia marah, ya, tidak mau mendengar Nabi meninggal dunia, ya, telah meninggal dunia, ya, yang awalnya dia marah, dia langsung jatuh tergeletak, bahkan menangis terisak-isak, ya, sehingga apa namanya, turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasul, ya. Tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali seorang rasul. Ini menunjukkan kepada kita bahwa apa namanya, itu baru Umar bin Khattab tidak mau mendengarkan Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Bagaimana kalau Umar mendengar orang yang mencela Nabi, orang yang menghinakan Nabi? Ini saja baru mengabarkan apa namanya? Mengabarkan Nabi Muhammad meninggal dunia, dia tidak rela. Ya, dia bilang, yang bilang sama saya, yang berani bilang Nabi Muhammad meninggal dunia, saya akan tebas lehernya. Bagaimana seandainya orang yang menghina Nabi, mencela Nabi, hadir di hadapan Umar ibn Khattab, pasti akan ditebas lehernya. Ya, ditebas lehernya. Ini saja coba bayangkan, baru mengatakan apa namanya, Nabi Muhammad meninggal dunia, bagaimana marahnya Umar. Ya, apalagi kalau sudah mencela, menghina Nabi, membuat karikatur, membuat karikatur, dihina-hina lagi, dibakar-bakar lagi. Ya jelas, siapapun dia yang punya kecemburuan, punya keimanan, pasti akan marah. Ya, karena ini berkaitan dengan syahadat yang kedua kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kalau kita tidak marah, dipertanyakan syahadat yang keduanya. Bagaimana syahadat yang kedua ente? So, bukan syahadatain ya, cuman syahadatun wahid. Wahidah. Ya. Kan syahadatain dua syahadat kan? Berarti cuma syahadatun wahidah, ya. Seperti itulah. Jadi harus kita lihat baik-baik bagaimana posisi kita dalam memberikan kecintaan dan kebencian kepada seseorang. Jadi kalau ada orang yang nyinyir kepada orang-orang yang seperti ini, ya dipertanyakan, ya, nyinyirnya dalam bentuk apa, ya. Jangan sampai nyinyirnya ini dibangun di atas hawa nafsu, ya. Karena apa? Karena dia tidak melihat siapa yang dicela, siapa yang dihina. Diri kita saja kalau dihina kita marah. Apalagi kalau Nabi kita yang dihina, keyakinan kita ini berkaitan dengan akidah. Di mana akidah ente kalau ente tidak pernah marah dengan hal yang seperti ini? Nah, ya, tapi Ustaz, dalam konsep penghinaan yang terjadi di Perancis ini, Ustaz, nah, bagaimana menurut Ustadz dengan negara-negara yang khususnya mereka itu pemimpinnya itu dari umat Islam, negara-negara Muslim? Apakah sikap mereka hanya untuk memulangkan duta besar yang berada di Perancis, atau hanya dengan mengingatkan saja, atau ada dengan cara lain, Ustadz? Ya, kalau saya pribadi, lumpuhkan ekonominya, boikot, lumpuhkan, caranya begitu, ya, dilumpuhkan. Ya, tidak perlu kita takut dengan hal yang begini. Dilumpuhkan saja, selesai. Ya, antum jangan pernah takut dengan hal-hal yang demikian. Kenapa demikian? Karena ini bahaya. Ya, siapa sih yang tidak marah kalau orang-orang yang seperti ini? Jadi kalau misalnya dipulangkan, mungkin kalau dipulangkan pemikirannya masih tetap ada. Tapi kalau dilumpuhkan, ya. Jadi kalau mau, itu yang saya bilang, kalau mau potong pohon, jangan potong di cabang, potong di akarnya. Cari sisi permasalahannya di mana, itu dipotong supaya hilang. Jadi kalau memulangkan pikirannya masih ada, ya sudah, tidak ada guna, ya, tidak ada gunanya memulangkan. Tapi lumpuhkan di mana dia bisa lumpuh, dengan selumpuh-lumpuhnya. Cara melumpuhkan apa? Pada ekonomi. Lumpuhkan ekonominya, lumpuhkan segala macamnya. Seperti orang berkelahi ini. Kalau berkelahinya dipukul di tempat yang kuat, dia pasti melawan. Tapi kalau coba dipukul di tempat yang apa, tempat sasarannya yang langsung puyeng, ya, langsung puyeng. Yang seperti itulah. Itu cara melumpuh, cara bertanding itu demikian. Cara melumpuhkan, kita harus lumpuhkan lawan dengan apa namanya? Dengan telak kita lumpuhkan. Begitu juga itu, ya. Kalau hanya memulangkan, kadang itu tidak berbekas. Tetapi kalau kita melumpuhkan dari berbagai macam sisi dan itu melumpuhkan lawan, ya itu lebih bagus. Kita lumpuhkan ekonominya, kita boikot produk-produknya, itu lebih bagus. Naam. Ya, kemudian Ustadz, mungkin ada beberapa organisasi-organisasi yang sudah punya niat untuk mengkampanyekan tentang pemboikotan dari produk Prancis. Nah, mungkin mereka masih bingung dengan hukum-hukumnya, Ustadz. Apakah boleh, Ustadz? Bingung bagaimana? Dengan cara kita untuk memboikot produk-produk mereka itu saya bilang tadi,
memboikot hal yang sudah yang jelas itu tidak perlu bingung. Kalau bingung begitu berarti dipertanyakan keimanannya. Iya. Ya. Ini sudah hal yang muttafaq alaih. Muttafaq alaih maksudnya apa? Kesalahannya sudah disepakati. Iya. Jangan ketika kesalahannya disepakati, akhlak akhi, jaga lisan akhi, jaga adab akhi. Berarti itu bukan kesalahan yang disepakati. Jadi kita harus lihat ini kesalahannya disepakati atau tidak. Kalau disepakati harus tegas. Ya. Tidak boleh kita akhlak akhi kayak kucing basah. Kalau hal itu hal yang sudah wuduh fi syariat, hal jelas dalam syariat Islam, kita harus boikot, tidak boleh kita tawar-tawar. Ini berkaitan dengan akidah kita. Berkaitan itu yang saya bilang tadi. Ya. Al-wala wal bara taruhannya adalah keimanan seseorang. Jadi keimanannya dipertanyakan seperti itu. Nah, Taib, yang terakhir mungkin Ustaz. iya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk sobat milenial yang berada di rumah, saya persilakan. Iya, yang pertama, ini dua momen yang diperhadapkan kepada kita, al-wala wal bara. Al-walanya adalah Maulid Nabi. Iya. Toh? Jadi dengan momen Maulid Nabi kita cinta kepada Nabi. Dengan juga ada orang yang membenci Nabi, buktikan bahwa ente itu benar-benar cinta atau tidak. Jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Masya. Ya. Kita mengatakan, oh saya cinta kepada Nabi, giliran apa namanya? Giliran Nabi dihina, ya. jaga lisan akhi. Akhlak akhi. Ini bagaimana model begini? Iya, iya. Ya, giliran Nabi dihina, jaga lisan akhi. Akhlak akhi. Adab akhi. Hal yang perlu butuh ketegasan, kita harus tegas. Ya, karena ini berkaitan dengan akidah kita. Orang Muslim ketika nabinya Allah dihina, nabinya dihina, pasti dia akan marah karena berkaitan dengan syahadatain, ya. Jadi kalau nabi dihina berarti syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Dipertanyakan syahadat yang keduanya kalau dia tidak marah. Ya. Ketika bukan saya memprovokasi, tidak, tapi ini hal yang thawabit min dinina, ya, hal yang disepakati muttafaq alaih, hal yang usuliyah, ya, masalah usuliyah. Jadi mau tidak mau kita harus marah ketika nabi kita dihina, ya, nabi kita dihina. Itu di zaman nabi cuman masalah coba lihat, di zaman nabi cuman masalah perut buncit. Nabi dikatakan perut buncit, sudah dikatakan kafir. Hanya orang tidak berani mengatakan nabi meninggal dunia kepada Umar bin Khattab. Umar bilang apa? Saya akan tebas. Ya, itu karena hanya mengatakan Nabi meninggal dunia. Bagaimana kalau di zaman Umar orang yang menghina Nabi? Ya, Umar akan lebih marah lagi. Ya, hanya mengatakan Nabi meninggal saja orang marah. Jadi seperti itulah kita cinta kepada Nabi, buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling inti adalah kita pelajari syariat Allah dan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita benar-benar cinta, ya, apa namanya? Ida kunta, bagaimana? Apabila kalian jujur, shadiqan, la ata'tahu. Kalian akan, apabila kalian cinta, jujur dalam kecintaanmu, maka kamu akan mentaatinya. Fa innal muhibba liman yuhibbuhu muti'. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai itu kepada orang yang dicintai, dia akan taat. Jadi kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi, berarti kita taat kepada Nabi. Kita tidak rela Nabi kita dihina. Kita tidak rela apa namanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Ya, sobat milenial dimanapun Anda berada, mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita, Ustaz. Insyaallah. Dan sobat milenial jangan lupa nonton program Robusta ini